Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, selamat pagi. Sehat? Waras? Alhamdulillah. Saya masuk kompleks ini pertama kali Lebaran tahun lalu. Lebaran di rumah sendirian, lantas keluar rumah pokoknya nggak tahu mau kemana. Ingat ada Gua Maria di Subang, tak cari di Google dan di Waze, ketemu di sini. Ketika saya masuk sini saya iri hati, kepenak tenan sini nih. Adem, banyak pohon, tempat parkirnya luas. Dilalah kok ya ketemunya Romo Sigit dan Romo Bayu. 20 tahun yang lalu ketika rambut saya masih utuh, saya serumah dengan Romo Sigit dan Romo Bayu di Seminari Wacana Bakti Kolese Gonzaga, Pasar Minggu. Saya sebagai pastor baru sekali di paroki, itu pun sebentar. Sepanjang hidup saya di sekolahan atau di seminari. Sekarang sudah pensiun, masuk sekolah lagi, dan di Admi Cikarang. Saya merasa berdosa ke Admi Cikarang itu karena beberapa tahun yang lalu saya ikut menyetujui tutup saja Admi Cikarang itu. Dan saya dihukum oleh Romo Provinsial karena mungkin saya menyetujui ditutup saja. Saya sekarang disuruh ke sana kerja serabutan. Dan saya di sana sebetulnya enggak bekerja. Terlalu tua untuk bekerja. Saya hanya lihat orang bekerja. Saya menikmati masa tua saya karena Admi Cikarang enggak jadi ditutup. Road itu coba diperbaiki Admi Cikarang 4 atau 5 tahun. Kalau bisa diperbaiki syukur, kalau enggak bisa tutupan, mati aku. Dan ketika saya ngundang alumni untuk ngomong, mereka bilang, "Mo, Indonesia sedang menggalakkan pendidikan vokasi. Kalau Romo kesini nutup Admi, dosa gede." Mati aku nek mlebu neraka cilaka. Maka memulailah berusaha untuk menghidupi lagi Admi Cikarang. Saya agak terkejut dan juga kecewa karena dalam 20 tahun perjalanannya Admi Cikarang itu mahasiswanya mayoritas masih dari Jawa Tengah. Padahal mendirikan Admi Cikarang itu tujuannya menjemput bola. Ini daerah industri supaya orang setempat dipersiapkan dengan baik untuk masuk dunia industri, didirikanlah Admi Cikarang. Maka diharapkan yang masuk Admi ya orang-orang setempat, bukan orang Jawa Tengah. Maka ketika saya datang ke sini sejak tahun lalu, kami datang ke paroki-paroki dari Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Tangerang sampai Jakarta, mengajak menghidupi lagi Admi.
Sampai sekarang lulusannya 100% terserap di dunia tenaga kerja. Bupati Bekasi juga heran, loh ada sekolah baik terserap semua, tidak menghasilkan pengangguran, lah kok kurang murid. Maka Pak Bupati juga mengharapkan diperbanyak mahasiswanya, jangan hanya sedikit karena laku keras. Maka kemudian mencoba ke sana kemari, mengajak orang setempat masuk ADMI. Dan tahun ini kami sedikit bergembira, 80% sudah orang Jawa Barat. Maka kurang promosi berarti, maka kurang dipromosikan dan ditularkan dan digembar-gemborkan bahwa aku punya sekolah baik. Lulusannya terserap semua, ada asramanya, dan secara karakter kami menuntut banyak. Kolese-kolese Yesuit memang mengutamakan pendidikan karakter. Maka di asrama ada refleksi harian, ada rekoleksi bulanan, ada menulis refleksi, mempelajari 7 habit, juga heroic leadership, mempelajari hal-hal yang baik, competence, compassion, komitmen, dan conscience. Kalau sekolah baik itu enggak laku, sayang. Maka kemudian kami mengajak, ayolah kita menghidupi itu. Sama seperti mungkin Yesus hari ini tergerak karena orang kusta yang menurut Yesus menimbulkan belas kasihan. Untuk saya bukan sekedar belas kasihan, kemarahan Yesus. Lihatlah di bacaan pertama, orang yang dianggap najis itu sungguh tersingkir. Memang dalam aturan kitab Ulangan bisa ditahirkan, kemudian datang ke bait Allah, ditahirkan, mempersembahkan burung tekukur atau macam-macamnya. Aturannya begitu. Kalau dia belum tahir, belum boleh ikut misa, belum boleh ikut ibadat. Dan untuk ditahirkan itu, meskipun sudah mempersembahkan persembahan sebagaimana diatur, seperti mungkin sekarang birokrasi, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Maka orang yang sakit kusta itu hopeless. Kalau Yesus mengatakan jangan bilang-bilang, yang penting kamu ke bait Allah, buktikan di hadapan imam bahwa kamu sudah tahir dengan mempersembahkan sebagaimana dituntut. Orang itu tidak ke bait Allah, malah mewartakan hal baik yang dilakukannya bersama Yesus. Yesus sendiri juga enggak bisa masuk kota dengan terang-terangan karena menyembuhkan orang kusta, karena dikejar-kejar orang supaya mereka semua disembuhkan. Tapi untuk saya ada urgensi, untuk saya ada sesuatu yang harus berubah. Dan di sana kami ingin ikut ambil bagian, mengubah masa depan, mengubah orang, mengubah menjadi baik. ADMI Solo, saya mengajar di ADMI Solo 20 tahun yang lalu. 2001 sampai 2004 saya mengajar di ADMI Solo. Terkenal karena transformasi sosialnya yang bagus.
lulusannya banyak yang berhasil. Kalau saya mengikuti pameran mesin dan metal di Kemayoran, mayoritas lulusan Admi Solo. Mereka pegang peranan di perusahaan-perusahaan metal hampir di seluruh Indonesia. Maka kalau hal yang baik yang bisa mengubah ini, didiamkan saja saya. Kami keliling ke sana kemari mengajak kita semua mengubah dunia, mengubah masa depan, mengubah punya good habit, kebiasaan baik yang berguna untuk masyarakat kapan dan dimanapun. Saya bersyukur bahwa ada Dion, orang sini yang sekolah di sana juga. Semoga nanti Dion ngomong, kalau ngomong elek awas kamu. Nah, saya katakan gitu. Tapi juga ada alumni. Saya mengundang alumni untuk bersaksi saja karena saya bukan saksi yang baik. Saya juga bukan pengajar yang baik. Saya dulu mengajar etika bisnis 4 tahun. Enggak tahu ada yang cemantel, ada yang mengesan atau tidak tentang etika bisnis. Tapi kalau kita ngomong tentang etika, sekarang Romo Manyis juga bingung, etika ndasmu. Ketika kita mempertanyakan etika yang baik itu gimana? Saya dulu mengajar etika bisnis 4 tahun. Semoga mereka menjadi semakin manusiawi. Windin, kamu menjadi semakin manusiawi atau enggak? Cobalah kesini ngomong sebentar. Pokoknya kamu dan Dion enggak boleh lebih dari 15 menit. Mohon izin Romo Sigit. Ibu Bapak, saudari-saudara, oma opa, adik-adik dan teman-teman muda sekalian, selamat pagi. Terima kasih sambutannya, sangat baik sekali. Perkenalkan, nama saya Windin. Saya asli Solo. Saya alumni Admi Solo dan SMK Mikael Solo. Saya tidak akan khotbah karena saya bukan Romo ya. Saya tidak sekolah teologi, tidak sekolah filsafat, dan meskipun saya dari Solo juga nggak akan berkampanye di sini. Tapi saya akan sharing, berbagi. Saya senang karena di paroki ini ternyata ada umat yang sekolah di sana, Dion. Karena saya berkunjung juga ke beberapa paroki, bahkan SMK itu sedih saya. Jadi tidak mengenal Admi. Orang-orang Katolik nggak mengenal Admi. Padahal Admi itu dikelola oleh Romo Yesuit. Direkturnya Romo Yesuit. Yayasannya Romo Yesuit. Romo pamongnya, kemahasiswaannya juga Yesuit. Tapi paroki-paroki yang di Bekasi, Jakarta itu banyak yang belum mengenal. Tadi Romo Rudi sempat menyinggung mengenai kolese. Jadi mungkin dikenal ya, ada kolese di Jakarta itu kolese Jakarta, Canisius, kolese Gonzaga, di Semarang ada Loyola, di Jogja ada De Brito, di Solo itu ada SMK Mikael, STM ya, SMK, kemudian ada Admi Solo. Nah, saya alumni di sana. Jadi saya itu 6 tahun di sana. 3 tahun SMK, 3 tahun di Solo. Kemudian saya lulus dari Admi Solo, saya bekerja di Cikarang. Karena dekat dengan Admi Cikarang, maka saya sering main di sana. Nah, banyak SMK paroki nggak mengenal Admi, tapi ketika saya bekerja di industri, mereka sangat paham tentang Admi. Maka saya, aduh kok bisa nggak tahu ya. Maka di Admi Cikarang pun 60% lebih itu mahasiswa-mahasiswanya itu bukan orang Katolik. Maka saya, aduh kok bisa gitu loh.
mungkin kita semua mendengar juga ya bahwa tahun 2045 nanti akan menjadi puncak bonus demografi. Pernah mendengar ya? Bonus demografi atau Indonesia Emas. Jadi pada tahun itu nanti diperkirakan usia produktif ya kira-kira umur 20 sampai 45. Itu jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Nah, di beberapa negara Eropa dan Amerika pernah mengalami ini juga. Tapi banyak yang gagal. Kenapa gagal? Karena di usia produktif itu akhirnya mereka nggak produktif. Maka di Indonesia sekarang sekolah gratis, kemudian cawapresnya kan juga berkampanye internet gratis, makan gratis gitu ya. Tujuannya apa? Supaya Indonesia emas itu bisa tercapai. Nah, selain itu teman-teman dan saudari-saudara semuanya, untuk mempersiapkan Indonesia emas harusnya memiliki kompetensi. Kalau tidak memiliki kompetensi, percuma juga. Saya lulus, mau ngapain? Mau bekerja apa? Nah, saya itu hanya lulus diploma 3 dari ATMI Solo. Tapi saya bisa bekerja di perusahaan, bahkan mendapat gaji puluhan juta, dan sekarang saya memiliki usaha sendiri. Karena di ATMI, di SMK Mikael, tidak hanya menekankan atau mendidik dengan daya intelektual, tapi dengan ini ya, ciri khas Yesuit ya, ada daya imajinasi, refleksi juga yang disinggung Romo Rudi, dan kepedulian terhadap sosial. Jadi percuma juga ya, saya sekolah, bekerja, tapi nggak peduli dengan orang lain. Pada tahun 2020, ketika pandemi, wadah alumni kami itu menggunakan Instagram live. Ada salah satu anak alumni, ketika itu dia jadi dia itu umurnya 5 tahun di bawah saya. Tahun 2020 itu berarti dia umurnya 20 tahun. Dia 2019 lulus, kemudian lulus kemudian bekerja di Tangerang. Tahun 2020 itu ada salah satu rekan kerjanya di Tangerang itu, ada yang mohon maaf ya, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerjanya itu berakibat ada beberapa jarinya patah di Tangerang sana. Kemudian di industri itu, di perusahaan itu dia ikut terlibat mereformasi K3, jadi kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, tanpa disuruh, dia berinisiatif membuat jari prostetik. Pernah mendengar ya? Jadi jari tiruan. Dan dipakai oleh korbannya itu. Akhirnya bisa bekerja kembali. Bayangkan, umur 20 tahun, baru lulus sekolah diploma 3, dia bisa membuat jari prostetik dan digunakan. Jadi artinya dia memiliki kepedulian tanpa disuruh, dengan murni proaktifnya dia ya. Jadi berguna bagi orang lain. Maka saya tidak bisa mewajibkan untuk Anda semua untuk menyekolahkan anaknya ke sana enggak, tapi paling tidak saya mengajak Ibu Bapak silahkan datang ke ATMI Cikarang supaya paling tidak mengenal. Kalau ada saudara, tetangga, kerabat, silahkan datang di ATMI. Di sana banyak sekali mesin, industri, manufaktur dan lain sebagainya, bahkan robotik begitu. Datang supaya mengenal, paling tidak mengenal. Kalau punya anak-anak kecil, ya semoga punya mimpi lah, nanti bisa kuliah di ATMI. Ya itu paling tidak mengenal dulu saja ya, mengenal, datang dan tahu. Jangan sampai nanti orang Katolik nggak tahu ATMI. Bagi saya sangat menyedihkan bagi saya. Silakan datang, nanti silakan bertemu dengan Romo Rudi. Sekolahnya seperti apa sih? Boleh searching di Google atau YouTube, tapi baiknya datang langsung supaya tahu, oh mesinnya ini, ada mesin seperti ini, membuat ini,
Jadi nanti anak-anak dididik seperti ini, membuat tulisan seperti ini, laporan seperti ini, membuat produk seperti ini, akhirnya mengerti dan paham. Supaya nanti juga dipersiapkan kerja sungguh-sungguh bekerja ya, nggak cuma bekerja tapi nggak bisa apa-apa, itu pasti akan terlibat. Jadi saya sangat bersyukur sekolah di vokasi kejuruan di SMK Mikael dan juga ATMI, dan lulus kami memiliki jaringan yang sangat kuat antar alumni. Selain itu kami juga tadi sempat saya sampaikan bahwa kami juga ada jaringan dari bermacam-macam kolese, Kanisius Jakarta, Gonzaga Jakarta, Loyola Semarang, De Brito Jogja, Sanata Dharma Jogja, kemudian di Papua ada Lekok. Kami ada jaringan namanya AAJI, Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Dan tahun 2022 kemarin kami dari AAJI datang ke Spanyol, ke Barcelona. Kami mengikuti Kongres Alumni Sedunia. Salah satu hasilnya adalah tahun 2026 Indonesia, tepatnya di Jogja, akan menjadi tuan rumah kembali. Jadi tahun 2026 saya rasa Jogja akan ramai karena banyak alumni Yesuit sedunia, baik dari Spanyol, Amerika, India, Cina, Filipina, dan macam-macam yang lainnya, Kongo, akan datang ke Jogja. Jadi tidak hanya sekolah, tidak hanya berintelektual ilmu, tapi juga punya imajinasi, punya hati, dan punya jaringan yang kuat. Dan itu sangat penting untuk bekerja dan untuk menatap masa depan. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak akan panjang lebar karena saya nggak akan khotbah gitu ya, Romo Rudi ya. Kira-kira begitu Romo Rudi. Silakan datang lagi bertemu dengan Romo Rudi. Kalau mengenai biaya nanti Romo Rudi akan bantu. Atau juga ini, kami alumni pun juga memberikan beasiswa. Jadi nggak perlu khawatir. Alumni pun juga memberikan beasiswa. Bahkan angkatan saya pun ada 8 angkatan saya yang menjadi dosen di sana. Menerima beasiswa, kemudian lulus bekerja di ATMI Cikarang, menjadi dosen, dan disekolahkan sampai S2. Lah, kurang apa coba? Di sana. Jadi dari ATMI ada beasiswa, dari alumni ada beasiswa, dari industri-industri, baik Astra, kemudian macam-macam lah ya, itu ada beasiswa juga. Jadi yang penting adalah sekolah, sungguh-sungguh sekolah. Jangan sampai sekolah untuk formalitas. Yang penting masuk sekolah, kemudian pulang, sekolah lagi, pulang, nanti lulus nggak tahu apa-apa. Nah, ATMI berbeda. Begitu Romo Rudi yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih banyak. Ya, Dion suruh ngomong sebentar juga. Dion, dipersilakan. Selamat pagi Romo dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Romo Sigit karena telah memberikan ruang dan tempat dan waktu karena saya bisa berdiri di sini. Saya Dionysius Nugraha Tungkir dari Politeknik Industri ATMI Cikarang. Ingin sharing sedikit pengalaman saya selama 6 bulan di ATMI. Saya lulusan SMA, jurusan IPA. Awalnya saya mungkin nggak mau masuk Politeknik Industri ATMI Cikarang karena nggak sesuai sama jurusan saya, karena berlawanan. Namun saya tertarik dengan adanya ATMI karena peluang kerjanya tinggi. Setelah saya seminggu di ATMI, saya merasakan banyak perubahan dalam diri saya. Karena banyak kegiatan yang membantu saya untuk membentuk karakter diri saya, mulai seperti bertanggung jawab, kedisiplinan, peduli terhadap orang sekitar, baik internal maupun eksternal. Lalu juga
selama saya praktek dan teori, praktek yang saya jalani praktek mesin, di mana mesinnya di situ ada turning, milling, dan grinding. Awal-awal mungkin saya merasakan takut karena baru pertama kali pegang mesin, namun itu nggak membuat saya jadi acuan saya nggak bisa, namun saya paksakan diri saya. Setelah menjalani 3 hari saya megang mesin, saya bisa melakukan hal itu. Dan tujuan utamanya itu adalah memberanikan diri saya untuk apa yang saya pikirkan nggak bisa, bahwa saya bisa. Lalu selama saya di asrama, saya merasakan banyak perubahan dalam diri saya. Seperti saya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kamar saya, baik di luar maupun di dalam. Dan saya juga diajarkan mengenai refleksi tiap hari, yaitu tujuannya kalau Romo Kris bilang orang yang tidak merefleksikan dirinya tidak layak untuk hidup. Oleh karena itu tujuan refleksi ini sangat penting untuk mencerminkan bahwa di hari sebelum yang buruk dapat kita lakukan di hari kedepannya dan dapat kita pelajari untuk kedepannya. Lalu di tiap minggu kedua itu ada namanya rekoleksi, di mana kami diajarkan 7 habit, 7 kebiasaan seperti proaktif, bagaimana kita proaktif terhadap di internal maupun di eksternal, bagaimana kita menjadi leadership, kepemimpinan, memiliki jiwa kepemimpinan kepada karyawan dan lain-lain. Lalu juga selama saya teori di Politeknik Industri Admi Cikarang, dosennya sangat baik, ramah-ramah, jelas. Dan tujuan dari Politeknik Industri Admi Cikarang ini adalah mengedepankan anak bangsa bahwa kami itu siap terjun untuk di dunia industri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Romo Kris yang bertanggung jawab pada pembinaan karakter itu selalu mengatakan, hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi. Maka masalah kualitas kemanusiaan itu penting. Dan saya sedikit menyesal bahwa beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah, di sana DO juga, karena kualitasnya tidak memenuhi harapan kami. Sudah dibiayai susah payah dari paroki-paroki sampai sana meleleh, tidak berkembang, dan kualitas intelektualitasnya tidak memenuhi syarat DO. Tidak peduli Katolik. Kami kalau Katolik tidak berkualitas malu karena mayoritasnya Muslim. Kalau yang Katolik sedikit dan tidak mutu, malulah kami. Maka kami tuntut lebih juga yang Katolik-Katolik. Yang mahasiswi-mahasiswi juga. Ada banyak mahasiswinya juga, pegang mesin juga. Aku sedikit takut, tapi ternyata mereka ya bisa juga. Ketika saya datang, saya minta beberapa anggota yayasan harus ada putrinya, supaya memikirkan keputrian, karena kami punya banyak mahasiswi juga. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan karakter dan pembinaan kemanusiaan bisa lebih utuh. Maka yang putri-putri jangan takut, meskipun di Admi itu bukan sastra mesin ya, saya katakan satu orang satu mesin, pegang sendiri-sendiri. Ada beberapa universitas yang kalau praktek mesin datang ke Admi karena mereka universitas terkenal dan kaya, tapi nggak punya mesin.
Maka teknik mesin ya sastra mesin. Satu mesin dirubung rame-rame, diomongin dan selesai. Kekuatan ATMI adalah satu orang satu mesin, dan itu yang bikin mahal. Tapi di lapangan mereka menguasai lapangan, sehingga sering mereka dari D3 tapi diangkat menjadi semacam mandor. Begitu sampai sana langsung jadi mandor. Karena apa? Menguasai mesin lebih baik daripada yang S1, padahal mereka D3. Sekarang kami ada mekatronika yang 4 tahun, sarjana terapan, banyak yang putri, yang mekatronika, manajemen industri juga banyak putrinya, yang teknik mesin sedikit putrinya. Tapi kalau sudah pakai pakaian lapangan dan pakai sepatu las tebel, mereka kayak preman keluyuran ke sana kemari. Tapi menarik juga bahwa hal-hal seperti itu menjadi sebuah, kalau tadi dikatakan 2045 puncaknya, tidak ada negara industri yang vokasinya tidak kuat. Karena vokasi itu yang menghasilkan sesuatu. Filsafat dan teologi itu ndobos tentang Tuhan. Tapi mesin, gerinda, welding, milling itu bisa menghasilkan duit. Filsafat dan teologi tidak menghasilkan duit. 45 tahun ke depan harusnya lulusan-lulusan ATMI sudah cukup matang di lapangan. Terima kasih. Cowok maupun cewek jangan takut datang ke ATMI, karena di sana interaksinya cukup baik. Terima kasih. ATMI Cikarang. Kalau tidur ingatlah ada ATMI Cikarang di sana. Bawalah kepada Tuhan untuk didoakan supaya menjadi lebih baik. Saya berjanji pada Romo Provinsial, kalau dalam 4 tahun aku nggak bisa memperbaiki, ya sudah, saya serahkan lagi kepada provinsi. Sekarang baru mau mulai, mahasiswanya tambah, lingkungannya tambah, kerjasamanya tambah. Break even point saya itu kalau mahasiswanya bisa 140 ke atas. Sekarang masih di bawah 100. Maka tiap tahun masih tombok terus. Maka saya botak ini cari tombokan. Aku percaya